Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun ini tentu saja membawa dampak bagi semua manusia, tanpa terkecuali perempuan Papua yang berada di Manokwari. Pada kesempatan kali ini, Yayasan Mitra Perempuan Papua oleh Mama Anike Sabami akan menceritakan bagaimana dampak COVID bagi perempuan Papua di Manokwari. Yang pertama, mencatat bahwa mereka susah dalam pemenuhan hidup rumah tangga. Karena kalau bicara ekonomi keluarga itu tidak terlepas dari bicara keluarga. Bagaimana hari ini perempuan bisa berperan cari makan untuk ke anak-anak di masa pandemi. Kalau orang yang status mungkin pejabat, pegawai yang secara rutinitas setiap bulan itu pasti ada sedikit money untuk membiayai kehidupan keluarga. Tapi coba membayangkan mereka yang sama sekali suaminya tidak bekerja. Lalu yang kedua, mengharapkan istri harus melakukan aktivitas pasar jual-menjual untuk mencari penghasilan tambahan dalam rangka membiayai pemenuhan hidup rumah tangga, makan, tapi juga dalam rangka membiayai apa yang menjadi tuntutan pendidikan. Dan terutama kaum perempuan asli itu mereka menangis loh. Mereka menangis karena apa? Penderitaan yang cukup panjang, suami tidak punya kerja, tapi hasil jualan yang mereka jual juga, itu bawa pulang juga suami meminta, dan pada akhirnya muncul kekerasan berbasis gender dalam keluarga. Dan itu yang dilakukan oleh mitra perempuan. Nah, kalau pertanyaan tadi, sesungguhnya kekerasan berbasis gender di masa pandemi ini justru bertambah, di mana ada kekerasan secara fisikis, tapi juga ada kekerasan secara fisik itu karena apa? Kita orang khusus secara kultural ya, pandangan orang asli kalau suami terus ditekan oleh istri juga kan dia marah. Nah, itu. Ada 3 mama yang bilang begini, kalau di masa sebelumnya itu mereka dapat penghasilan tinggi, tapi hari ini mereka dapat penghasilan rendah sekali yang tidak bisa mencukupi pembiayaan sebuah hidup keluarga. Itu di masa pandemi kini, saya pikir tidak perlu gentar sebenarnya, tidak perlu takut, tidak perlu panik. Karena ini sebuah cobaan yang mesti kita lalui secara bersama. Semangat itu penting. Gerakan perempuan di masa pandemi untuk sebuah perubahan itu penting. Maka perempuan, dia bisa berdoa untuk sebuah pemulihan besar terjadi. Kalau ada gerakan-gerakan perempuan di luar, di Eropa dengan melahirkan 1.000 perempuan untuk sebuah perubahan, masa di Papua tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, catatan saya untuk perempuan jangan sikut menyikut, itu pertama. Mari sama-sama bergandengan tangan karena kita itu sebagai motivator kekerabatan. Nah, saya pikir mari sudah supaya masa pandemi ini bisa sedikit takut kita orang begitu. Karena kita orang kalau panik, takut, dia semakin dekat juga. Seperti itu. Saya pikir demikian. Mama Anike berharap COVID-19 ini segera berlalu, dan kepada semua perempuan Papua untuk tetap kuat dan sama-sama berdoa bagi perubahan bangsa agar kita semua dapat melalui pandemi COVID ini dengan baik dalam perlindungan Tuhan.